kasih. Kami percaya setiap kami mengalami Tuhan. Kami percaya setiap kami mengalami Tuhan sendiri. Setiap kami dapat jawaban. Apapun persoalan kami, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Apapun persoalan dan pergumulan kami percaya Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tuhan sudah tetapkan setiap kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat setiap kami dapat menangkap apa isi hati Tuhan. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wow. Luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan baik. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Terima kasih. Wow. Shalom, sehat kuat. Jadi selalu ya, kalau ibadah itu harapkan Tuhan. Selalu datang dengan pengharapan yang kuat akan Tuhan. Selalu harapkan ketemu dengan pribadinya Tuhan sendiri. Saya sebagai pembicara sudah mengharapkan Tuhan dari kemarin-kemarinnya. Saya juga mengharapkan saya ini dapatkan jawaban atas ya persoalan yang saya alami. Jangan pernah lupakan itu Bapak itu. Harapkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Tuhan hadir. Waduh kuat sekali. Wow. Ya, jadi pertama harapkan Tuhan. Yang kedua saya juga ingatkan lagi ya. Kalau sampai ada sesuatu yang buruk disampaikan dari depan mimbar, ingat ojo ditiru. Kesaksian yang buruk dari pembicara tentang masa lalunya, ojo sampai ditiru ya. Jangan sampai dijadikan alasan, loh itu kok boleh. Jangan Bapak Ibu. Yang buruk-buruk mungkin disampaikan oleh pembicara ya, supaya Bapak Ibu ini jangan jatuh ke lubang yang sama. Terus saya ingatkan lagi ya, jangan sampai pernah ada yang memelintir-melintir firman Tuhan. Yang suka melintir firman Tuhan itu tahu siapa? Iblis, betul Bu. Iblis itu tahu firman. Tapi iblis itu suka melintir dikit demi dikit. Sampai bisa membuat orang itu kompromi dengan yang namanya dosa. Saya ingatkan lagi, jangan sampai kita terima firman terus dipelintir gitu ya. Contoh sederhana loh ya, yang sederhana sekali. Firman Tuhan itu kan ada yang bilang seperti ini. Orang percaya kalau minum racun tidak akan pernah celaka. Tapi bukan berarti kita harus minum racun setiap hari, betul kan? Jangan melintir firman Tuhan. Kalau orang percaya jatuh tidak akan pernah tergeletak. Tuhan akan kirim malaikat-malaikat untuk menopang kita. Tapi apakah kita harus mencobai Tuhan? Ayo, aku tak mencolot teko gedung tingkat 3. Jangan sampai melintir firman Tuhan. Ada amin. Coba buka Galatia 3 ayat 5. Galatia 3 ayat 5. Saya cerita Bapak Ibu ya. Saya ini tahu betul bahwa saya ini bukan orang sempurna. Saya ini tahu betul kalau saya ini masih punya banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Makanya Bapak Ibu, saya putuskan setiap hari saya itu belajar firman. Karena saya ya, setelah saya titeni, saya pelajari hidup saya. Pergumulan yang saya hadapi ya, kebanyakan itu akibat dari kebodohan saya sendiri loh. Persoalan yang saya hadapi, kebanyakan itu gara-gara ketidakmengertiannya saya. Makanya firman bilang apa? Umatku binasa karena
Kurang pengetahuan. Saya tahu akan kebenaran firman ini, makanya saya putuskan setiap hari saya belajar firman. Saya suka firman. Saya suka firman. Tapi Tuhan bawa saya sampai di titik di mana saya ini ngalami yang namanya bukan cuma suka loh, butuh firman. Saya ini butuh firman setiap hari. Supaya apa? Supaya saya ini tidak salah langkah. Supaya saya ini tidak salah ambil keputusan. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Jangan terganggu fokusnya ya. Jadi saya ingatkan pada Bapak Ibu, tiap orang dituntut hal-hal yang berbeda. Saya dibawa Tuhan sampai di titik di mana saya ini bukan lagi cuma suka loh, tapi butuh firman. Ben gak keliru ngambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, ada firman bilang ini, tulus seperti merpati. Hendaklah kita tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Betul apa salah? Kurang tepat mestinya. Dibilang apa? Cerdik seperti ular dulu, baru tulus seperti merpati. Orang Kristen itu seringkali dimanfaatkan sama orang di luar sana. Makanya Tuhan bilang apa? Cerdiklah dulu seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kita orang Kristen ini seringkali tulus, cuma tulus tapi sering dibujuki wong. Tuhan bilang apa? Cerdik seperti ular dulu, baru tulus seperti merpati. Ojo mek cerdik tok, nanti jadi penipu kan ya. Tapi saya belajar loh, bukan tulus dulu. Tuhan minta kita cerdik dulu. Orang di luar sana tuh cerdik. Saya ini sering kena tipu karena apa? Ya kurang pengetahuan. Makanya Bapak Ibu, belajar firman. Tapi saya ingatkan lagi ya, setiap kita dituntut hal yang berbeda. Saya suka firman, tapi Tuhan bawa lagi sampai saya namanya butuh firman. Saya ini sering dibohongi orang Bapak Ibu. Saya ini sering mengalami yang namanya masalah gara-gara apa ya? Yuk kegoblokan saya sendiri. Makanya saya perlu belajar firman Bapak Ibu. Dan saya ingatkan ya Bapak Ibu, waktu kita gandol sama firman, waktu kita mengharapkan firman terus menerus, percayalah, firman Tuhan itu bilang apa? Ya dan amin. Tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Setiap kali loh ya, setiap kali saya mau saksikan ini pada Bapak Ibu, setiap kali saya mau menyerah loh, setiap kali saya mau ngomel, selalu aja ada orang-orang yang datang untuk memberi saya semangat, untuk menguatkan saya, untuk mengingatkan saya siapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selalu loh, bukan cuma sekali dua kali, selalu. Jujur Pak, saya ini tidak munafik. Saya tahu firman, tapi saking beratnya masalah yang dalam hidup saya yang saya alami, saya itu pernah mempertanyakan Tuhan. Saya pernah meragukan Tuhan Bapak Ibu. Dan pada waktu saya mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, hendak menyerah, selalu aja ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengingatkan saya kembali, untuk memberi saya kekuatan. Saya pernah mau berhenti pelayanan, tapi tetap ada aja orang datang jauh-jauh dari Bandung loh, mengingatkan saya, jangan kalah sama iblis. Jangan kalah dengan yang namanya persoalan. Tuhan kita lebih besar. Ya ini pada waktu saya hendak sumpek ini teman, firman ini muncul. Galatia 3 ayat 5. Muncul ini. Dan Tuhan jelaskan. Ini firman untuk saya Bapak Ibu. Ini saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Coba ya. Saya mau tanya sebelum kita bahas, siapa yang percaya kalau Tuhan itu pegang kendali atas semua orang di muka bumi? Ada yang angkat tangan, ada yang enggak kan ya?
Ini masih perdebatan di luar sana. Ada yang percaya kalau Tuhan itu berdaulat penuh atas semua orang di muka bumi. Tapi saya pribadi enggak percaya. Saya mikirnya gini, kalau Tuhan berkuasa penuh atas semua orang di muka bumi, enggak mungkin ono yang namanya perang. Enggak mungkin ono yang namanya COVID. Tapi kan beda pendapat, enggak apa-apa ya Pak ya, beda pendapat ya. Coba saya tanya lagi sekali lagi ya. Siapa yang percaya hidup dan mati kita dikuasai Tuhan? Salah loh. Coba buka Amsal 18 ayat 21. Keliru loh. Enggak apa-apa ya kita tunjuk keliru. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Betul? Loh ini loh firman ini. Betul Tuhan punya kuasa. Tuhan berdaulat betul. Tapi Tuhan juga kasih kita yang namanya kehendak bebas. Mau kita pakai buat apa kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Mau kita pakai untuk ngomel atau mau kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Mau kita pakai untuk ngomong yang negatif terus menerus atau kita pakai untuk yang ngomong yang baik-baik terus? Pilihan di tangan kita Bapak Ibu. Tertulis dengan jelas hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Makanya di Mazmur 1 bilang apa? Jangan kumpul dengan yang namanya pencemooh Bapak Ibu. Tahu pencemooh itu apa? Suka ngomong yang buruk, suka ngomong yang negatif, suka ngerasani. Orang di luar sana tuh sering kan bilang gini, tahun 2023 apa? Gelap. Betul? Percayalah, di luar dunia boleh gelap, tapi kita adalah terang dunia. Semakin gelap di luar sana, semakin terang kita bersinar. Mereka bilang apa? Resesi. Percayalah kita anak-anak Tuhan ngalami resepsi. Pesta terus. Tapi ya bukan berarti moro, Mas Bro iki ngomong pesta wis entekno duweke iki gawe pesta terus, bukan loh Bapak Ibu. Di luar sana itu boleh namanya resesi, tapi kita ini anak Tuhan kelimpahan. Kita masih bisa pesta memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Amin. Mau kita pakai buat apa? Kehendak bebas ini. Mau kita pakai untuk mempercayai firman Tuhan atau mau kita pakai untuk ramalan-ramalan dunia? Ayo. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Makanya siapa yang mau melihat hari-hari baik? Tuhan sudah kasih tahu caranya. 1 Petrus 3 ayat 10. Bilang apa? Mau melihat hari-hari baik? Ngomong sing apik Bapak Ibu, sederhana. Ngomong sing apik terus menerus. Ngomong sing apik. Mana? Duh, gak muncul. 1 Petrus 3 ayat 10. Ini. Tuhan sudah kasih tahu kita caranya. Kalau kita belum melihat hari-hari baik, periksa mulut kita ini. Sering ngomong apa? Oke? Hati-hati pakai mulut. Kalau melihat anak kita nuwakal, coba periksa. Apakah pernah keluar kutuk untuk anak-anak kita? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Ngomong sing apik terus menerus Bapak Ibu. Ngomong sing apik. Yosua 1 ayat 8 bilang apa? Renungkan firman Tuhan dan apa? Ngomong terus menerus sing apik. Yosua 1 ayat 8. Nah itu apa? Ya betul. Ngomong sing apik. Dan di akhir ayat ini bilang apa? Dengan demikian apa? Perjalananmu berhasil dan beruntung. Saya mau tanya. Sebab demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Saya mau tanya, siapa yang membuat perjalanan kita berhasil? Hah? Coba di bahasa Inggrisnya lebih jelas. King James. Ada? Tertulis ya di bahasa Inggrisnya. You shall make
your way prosperous. Berarti apa? Yang membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung itu siapa? Kita sendiri loh Bapak Ibu. Ya betul. You shall make your way prosperous. Bukan Tuhan lagi. Tuhan sudah kasih tahu kita caranya. Tuhan sudah kasih tahu kita caranya. Ngomong sing apik terus menerus. Maka apa? You itu siapa? Yo kita yang akan membuat kita berhasil dan beruntung. Di Ulangan 30 bilang apa? Ku perhadapkan kepada kamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Mileo hidup Bapak Ibu. Ada firman ini. Diperhadapkan kepada kita loh. Pilihan. Mau pilih berkat atau mau pilih kutuk. Sakarepe kita. Tapi Tuhan juga sarankan mileo berkat. Ojo keliru milih. Ulangan 30 ayat 19 mungkin. Ayat terakhir gitu loh. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi. Tuhan sudah kasih kita yang namanya kehendak bebas. Mau kita pakai buat apa? Sakarepe kita. Mau kita pakai untuk ngerasani orang, atau mau kita pakai untuk mendeklarasikan yang baik-baik, terserah kita loh Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih tahu cara nih. Ngomong sing apik terus menerus. Ojo kumpul mbek cemboko. Jangan suka ngerasani orang. Apa maneh Pak Gembala ya ojo dirasani terus. Oh, gak tau besok aku ya. Dicokot asu gak disambangi ya. Ngomong sing baik. Amin. Jadi ingat ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh tidak. Tuhan sudah kasih tahu kita caranya. Tuhan sudah kasih tahu kita pilihan. Milio sing apik, milio hidup, milio berkat. Amin. Nih, ayo balik Galatia 3. Nah itu. Ku berhadapan kepada kamu ya. Jadi catat ya. Ada yang nyatet? Nah, cuma Pak kembali. Saya pribadi Bapak Ibu. Gini. Saya ini dari dulu itu disuruh Tuhan nyatet. Apapun yang dapat saya catat. Tahu buat apa? Karena saya nggak bisa mengingat toh firman-firman yang lama-lama apa. Tapi ya ini, saya perlu firman. Makanya saya catat. Ada sesuatu yang baru Tuhan tambahkan, cepet-cepet tak catat. Nggak sampai nyatet khotbah kayak gitu, enggak ya. Cuma ada ayat tapi waktu saya baca itu inget gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ibadah lek iso ya nggo catetan. Anggap ini pelajaran. Ini hidup loh Bapak Ibu. Firman itu yang mengubahkan hidup setiap kita. Firman itu terang. Waktu terang itu masuk dalam hidup kita, kegelapan itu sirna. Kegoblokan itu minggir. Ya, orang Madura bilang apa? Joblok-goblok. Makanya kita perlu belajar firman. Jangan sampai kita binasa karena ketidaktahuan kita. Belajar firman Bapak Ibu. Ada amin. Ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau orang Madura bilang apa? Blok. Galatia 3:5. Saya bacakan ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah iya itu Tuhan ya, yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ada dua hal ya. Yang pertama, Tuhan, tertulis ini ya, Tuhan itu menganugerahkan rohnya kepada kita dengan limpah-limpah. Ya, ini betul ya. Waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik kita mempercayai Tuhan, langsung ada roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Janji Tuhan. Siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus itu ya seringkali digambarkan sebagai burung doro, ya merpati. Saya mau tanya, apakah pada waktu kita melihat burung dara, apakah itu ada Tuhan di situ?
seringkali juga digambarkan sebagai api. Tapi apakah pada waktu kita melihat api ngurupno korek, apakah ada Tuhan di api itu? Digambarkan, ojo keliru ya Bapak Ibu. Terus juga dibilang di firman bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Betul? Saya akan kasih tahu, bukan berarti pribadi yang paling lemah atau paling kecil loh Bapak Ibu. Disebutkan pribadi yang ketiga, tahu kenapa? Karena diwahyukan kepada kita yang paling akhir. Pertama Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Anak, yaitu Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, barulah tercurah yang namanya Tuhan Roh Kudus. Jadi apa? Segala kehebatan Bapa, segala kemuliaan, hormat, kuasa yang ada pada Tuhan Bapa juga ada pada Tuhan Roh Kudus. Sama. Dan kabar baiknya, Tuhan Roh Kudus menetap tinggal dalam hidup kita untuk selamanya. Jangan pernah lupakan ini. Jangan pernah lupakan bahwa ada Tuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang ibadah kan, pelayanan, di mana Tuhan Roh Kudus? Oke? Betul? Saya mau tanya lagi. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, berbuat hal yang tidak senonoh, di mana Tuhan Roh Kudus? Sama loh. Betul. Tuhan janji tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya ada firman Tuhan bilang apa? Jangan mendukakan Roh Kudus. Waktu kita berbuat yang aneh-aneh tidak senonoh, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Masih ada di sini. Dan Tuhan Roh Kudus itu Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Roh Kudus itu sering mengingatkan kita. Sering ngomong sama kita. Pertanyaannya, apakah kita sering ngajak ngobrol Tuhan Roh Kudus? Hah? Siapa yang di sini bisa dengar suara Tuhan? Ya kan, gak ada yang ngangkat tangan ya. Padahal Tuhan Roh Kudus tinggal dalam kita. Dengar itu ada dua hal, dua macam. Dengar dengan telinga, tapi kita juga bisa dengar dengan hati. Makanya dibilang apa? Hati nurani. Itu suara Tuhan Roh Kudus. Seberapa sering kita ngajak ngobrol Tuhan Roh Kudus? Apa-apa ya, mau ngapain apa? Pamit ombe Tuhan. Ajak ngobrol Tuhan Roh Kudus. Mau pakai baju apa? Ngajak ngobrol Tuhan Roh Kudus. Saya tadi pagi tuh pakai baju warna apa? Putih. Ini. Dah sini apa hijau? Saya pakai. Loh kok sesek? Loh Tuhan, ya apa iki sesek? Salahmu dewek mangan babi kakean. Diingatkan. Ajak ngobrol Tuhan Roh Kudus. Saya diingatkan ojo makan kakean. Serius loh. Saya disuruh mulai olahraga tahun 2023. Jangan bilang alasan kena COVID. Wis lewat itu tahun lalu. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, ngobrol sama Tuhan Roh Kudus. Bahkan mau berbuat dosa sekalipun, pamito sama Tuhan Roh Kudus. Ya, pamitono. Kalau ada orang bilang di luar sana bilang, kalau mau dengar suara Tuhan, harus puasa dulu. Harus baca Alkitab sampai entek ping telu. Saya kasih tahu ya, itu bohong. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, langsung ada Tuhan Roh Kudus di sini. Langsung bisa diajak ngobrol loh Bapak Ibu. Langsung. Kalau sampai ada, oh kamu harus kudus dulu. Percayalah itu bohong. Yang membuat kita mampu bisa hidup kudus, itu suara Tuhan. Saya kasih tahu. Waktu kita kepingin sekali untuk berbuat dosa, yang memampukan kita untuk tidak jatuh dalam dosa, itu suara Tuhan. Ya, jadi jangan kebalik. Oh saya harus kudus dulu supaya saya bisa ngobrol sama Tuhan. Enggak. Ngobrol terus sama Tuhan Roh Kudus supaya kita ini apa? Gak jatuh ke dalam dosa. Suara itulah yang memampukan kita untuk hidup kudus. Amin. Kalau Tuhan Roh Kudus bilang puasa, mulai puasa Bapak Ibu. Kalau Tuhan Roh Kudus bilang baca firman, mulai baca. Suara itu loh ya, gak minta yang aneh-aneh Bapak Ibu. Waktu kita nonton film terus kebanyakan, pasti ada suara Tuhan yang bilang, nak berhenti nak. Mulai yo baca firman.
mulai dengar firman. Ada amin. Suara itulah yang memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan benar. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ajak ngobrol Tuhan Roh Kudus. Percayalah, nanti kalau disuruh baca firman, seneng-seneng. Moco firman bersama dengan Tuhan Roh Kudus, seneng. Akan dibukakan pengertian-pengertian yang baru, saya percayakan itu. Memang jujur Bapak Ibu, kalau belajar firman, semakin saya belajar banyak, semakin banyak pertanyaan yang keluar dalam hidup saya. Semakin koyo gak ngerti apa-apa, kepingin belajar dan Tuhan tuntun Tuhan kasih jawaban. Saya tuh pernah tanya gini loh. Gini ya, Tuhan, kan ada satu kisah kan. Apa itu? Tuhan mengusir, kan ada satu orang gila, kerasukan, banyak setan, ingat? Terus diusir. Dan diusir masuk ke babi. Saya tuh tanya sama Tuhan. Dan babi ini mati loh. Tahu jumlahnya babi berapa? 2000. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok sampai Tuhan melakukan hal seperti ini? Bagaimana dengan pemilik babi? Tahu harga satu babi berapa? Tahu, saya tahu. Yang kecil itu 700.000. Yang gede itu 4-5 juta. Serius. 2000 babi. Berapa M itu? Bagaimana dengan nasib pemilik babi? Untuk menyelamatkan satu orang, mengorbankan 2000 babi. Tuhan diam. Saya tanya Tuhan, enggak masuk akal. Sakno sing punya babi toh. Saya tanya kepada Pak Gembala, orang-orang dekat saya, dia bilang, "Oh, harga 1 jiwa mahal." Loh, iya betul mahal, tapi sing duwe babi gak sakno tak. Iblis yang memang gitu, gak ada yang memuaskan saya. Sampai satu saat ya Tuhan jawab loh. Itu sederhana sekali loh, dan jawaban yang dari Tuhan Roh Kudus itu membuat saya lega semua. Luar biasa. Tuhan jawab cuma sederhana. Tapi enggak langsung, berapa bulan kemudian gitu loh. Waktu doa, gitu. Nak, sing nyiptakno langit dan bumi siapa? Saya jawab, ya Tuhan toh. Loh ya wis. Cuma pertanyaan seperti itu bisa menjawab ini loh. Jadi gini, kalau pemilik langit dan bumi itu Tuhan, ya wis toh, lapo kon kuatir. Lah, lagi babi, ya tak? Kalau kamu ngalami masalah seperti ini, ingat, jangan pernah usir Tuhan. Saya waktu itu tidak baca sampai komplit toh ya. Ternyata setelah babinya mati, yang mereka lakukan apa? Ngusir Tuhan. Akan beda cerita kalau mereka minta ganti rugi sama Tuhan. Betul? Pasti Tuhan kasih lebih dari 2000 babi. Itu cerita tentang bagaimana orang salah respon ternyata Bapak Ibu. Mereka kehilangan babi tapi malah ngusir Tuhan. Wah, dengan jawaban seperti itu saya leganya luar biasa. Berarti ingat loh, pada waktu kita kehilangan, jangan pernah mengusir Tuhan dalam hidup kita. Minta ganti sama Tuhan. Sing punya dunia itu Tuhan Bapak Ibu. Ada amin. Lihat, pertanyaan sederhana tentang babi Tuhan jawab loh. Dan jawabannya dari Tuhan melegakan saya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, monding nyata dia belajar firman. Loh kok sampai babi ya? Tadi bahas apa ya? Sampai intinya sederhana. Ajak ngobrol Tuhan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan melakukan mujizat di antara kamu. Nah ini, Tuhan itu ya melakukan mujizat dalam hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu. Saya jelaskan gini Bapak Ibu. Seringkali kita ngucap syukur, berterima kasih, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Betul tidak? Kita ini seringkali ngucap syukur, berterima kasih dengan apa yang kelihatan. Saya dikasih roti sama Pak Ari, saya berterima kasih, Tuhan kok baik ya dikasih roti, tak pangan, ngucap syukur.
Tapi tahukah Bapak Ibu, pada waktu kita beli roti sendiri dengan uang kita sendiri, kalau kita makan bisa ngerasa enak, manis, itu pun mujizat Tuhan loh. Saya ingatkan pada waktu kita mengalami yang baik, itu mujizat. Pada waktu kita nggak ngalami apa-apa, percayalah ada mujizat Tuhan di situ. Waktu kita bisa merasakan maksaan yang enak, itu pun keajaiban Tuhan loh. Percayalah Bapak Ibu, iso ngrasakno manis, asin, kecut, bahkan pahit sekalipun, itu mujizat Tuhan. Kita bisa bernafas, sudahkah kita mengucap syukur? Waktu ginjal kita berjalan dengan sehat dan kuat, sudah mengucap syukur? Itu mujizat Tuhan. Bisa mendengar, bisa ngomong, melihat, percayalah itu mujizat Tuhan. Sampai sekarang dokter masih belum bisa menemukan, membuat mata yang sempurna masih belum bisa. Itu semua dari Tuhan. Waktu kita misalnya gini, mau ditabrak truk misalnya, terluput, kita ucap syukur, terima kasih Tuhan, gak sampai ditabrak. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu kita dari rumah, berangkat dari rumah sampai tempat ini dengan selamat, itu pun mujizat Tuhan. Tiap hari kita kerja, pulang kerja, berangkat kerja dengan selamat, percayalah itu ada Tuhan di situ. Tuhan sudah kirim malaikat-malaikatnya untuk membersihkan jalan-jalan kita supaya kita sampai di tujuan dengan selamat. Itu adalah keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Waktu kita mengalami yang baik, ucap syukur. Waktu kita mengalami seolah-olah tidak mengalami apa-apa, percayalah itu mujizat Tuhan, ngucap syukur. Bahkan kalau kita mengalami hal yang buruk sekalipun, percayalah ada mujizat Tuhan di situ. Saya dicokot anjing ya. Dari mulut saya selalu keluar, waktu itu keluar, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dengan darah moncrot-moncrot, Tuhan baik. Dioperasi berapa kali, sampai perban dibuka, gak iso lurus. Baru saya tanya, loh Tuhan baik kok ini Tuhan. Tuhan cuma ingatkan satu hal, ngucap syukur nak. Sing dicokot mek drijimu, belum lehermu. Lek sampai dicokot leher, amblas saya. Kalaupun hidup mungkin ini terus ya. Masa khotbah enggak. Ngucap syukur nak. Hal yang baik terjadi, ngucap syukur. Enggak terjadi apa-apa, ngucap syukur. Ngalami yang buruk, percayalah ada Tuhan di situ. Ngucap syukur Bapak Ibu. Amin. Tuhan ingatkan saya, waktu saya stres ya ini, Galatia 3:5. Diingatkan ada roh Tuhan dalam hidup saya. Diingatkan Tuhan membuat keajaiban dalam hidup saya hari demi hari. Ojo ngomel, ojo ngomong sing negatif. Tuhan sudah kasih kita kehendak bebas, pakai kehendak bebas untuk memuliakan Tuhan. Ojo ngerasani Pak Gembala, ojo ngomong sing buruk, ngomong sing apik. Kami langsing, saya sehat dan kuat, saya berhasil dan sukses. Amin. Terus, terakhir, ditanyai itu ya. Kita ini terima roh Tuhan, kita terima mujizat Tuhan, gara-gara apa? Apa gara-gara melakukan hukum Taurat? Atau dengar Injil? Nah ini, pertanyaannya ini kan. Saya mau tanya, jawabannya apa? Kita terima roh Tuhan yang dahsyat, kita terima keajaiban Tuhan, itu gara-gara apa? Apa karena kita berbuat baik, baru kita terima mujizat, atau kita dengar firman? Nah ini, ya wis luar biasa, wis ciami wis. Tuhan ingatkan loh, waktu kita selamat, waktu kita ini bisa percaya dan selamat, terima keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Makanya tertulis di Efesus 2:8, ojo sombong. Lek awakmu selamat itu gara-gara Tuhan saja. Gara-gara iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik baru kita selamat. Jangan pernah berpikir ya, oh aku nak gereja cek selamat. Oh aku tak menggalikan perpuluhan cek selamat. Enggak loh. Kita selamat semata-mata hanya karena iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya disebut sebagai anugerah. Mek bondo percaya tok kita terima selamat. Dan pada waktu kita selamat, dua dari keselamatan itu lahirlah perbuatan-perbuatan baik. Kita selamat makanya kita nang gereja.
Kita selamat makanya kita memberi, mengembalikan perpuluhan juga. Saya percaya saya sudah selamatkan makanya saya melayani. Ini suatu kehormatan buat saya bisa melayani. Tadi ada pelayan yang baru tidur jam 4. Bela nih bangun tuh. Hanya untuk melayani. Ya gini guyu-guyu. Tak tanyai, jam 4 turu apa? Ngucap syukur tak? Enggak, ya berarti jagongan. Saya tidur jam 2 ngucap syukur saya. Sampai detik berubah detik ke 2023 ngucap syukur. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya. Kita terima semua ini karena kita percaya. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana supaya kita terus-menerus percaya? Ayo. Hah? Mendekat. Ya kurang tepat lah, wis bener-bener ya. Kok tak salah no, kok gak gelem jawab maneh. Bener-bener wis akarepe wis. Di kitab Roma tertulis apa? Iman timbul dari pendengaran. Makanya sering-sering ngomong yang baik, sering ngomong-ngomong firman supaya kita tambah dengar firman. Waktu kita dengar dan dengar, percaya kita akan tambah dan tambah. Betul loh. Iman timbul dari dengar. Sering dengar yang baik. Sering dengar yang baik. Jangan percaya akan ramalan-ramalan di luar sana. Ya, ngomong sing apik supaya kita sendiri dengar yang baik. Sering memuji nyembah Tuhan. Nah ini loh, tadi saya kaget juga ini gitu. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka ini siapa? Orang Majus. Orang Majus. Apa yang orang Majus lakukan sehingga bisa pulang kok melewati jalan lain? Hah? Ya itu. Yang ya betul mendengar. Tapi saya ini diingatkan. Orang Majus bisa pulang lewat jalan lain. Itu gara-gara apa? Menyembah Tuhan. Orang Majus bawa persembahan kepada Tuhan. Makanya suka nyembah Tuhan. Kalau di gereja nyembah Tuhan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan ingat kalau nyembah Tuhan jangan dengan tangan kosong. Yo, bawa duit persembahan. Orang Majus lho nggo apa Bu? Mosok nggo menyan. Sekarang uang Bapak Ibu ya. Duit. Nyembah Tuhan. Waktu kita nyembah, kita pulang lewat jalan yang berbeda. Dulunya sumpek, dapat jalan keluar pulang. Amin. Dulu nih pakai masalah, ketemu jalan jawaban. Ya, sembah Tuhan. Ngomong sing apik. Ada amin. Wis waktu nintek. Ayo. Sebenarnya masih banyak. Wis nanti lain kali ya. Ayo bangkit berdiri. Atau mau disambung Pak sampai jam 10 nanti. Terima kasih Tuhan Bapa. Ayo maju. Perbuatanmu besar. Kita akan berdoa lebih dulu buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan supaya Tuhan pakai lebih lagi. Mari kita akan berdoa. Saudara boleh mengarahkan tangan saudara kepada hambanya ya. Walaupun saudara tidak tumpang tangan, saudara arahkan tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat hamba-Mu Bapak Evangelis Adri Tuhan. Walaupun dia seorang pengusaha, namun Tuhan pakai dia Tuhan. Urapan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Tuhan biar kehidupannya boleh menjadi berkat, pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat tangannya Tuhan yang akan dalam proses pemulihan kesembuhan, kiranya Tuhan terus pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, biar terus nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Angkat roti di tangan kanan saudara. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.